banyak yang dibahas. Syukur, sabar. Orang sabar harus bersyukur. Orang bersyukur harus sabar. Bukan? Belum tidak? Sabar dulu, sabar dulu. Sabar dari batasnya. Sabar dulu. Sabar dulu, sabar dulu, sabar itu ada batasnya. Sabar dulu. Belum. Yang kedua yang dibahas yakin dengan abah aus. Yang ketiga yang dibahas susu. Susu. Alhamdulillah. Terus nanti langsung. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pamarsa abah itu adalah wawasilatul nuzuli rahmat. Wawasilah atau wasilah antara kita dengan Allah. Wasilah bainana wa bainallah. Perantara antara kita dengan Allah. Itu pamarsa abah. Yakin tidak? Harus yakin. Kalau tidak yakin, perlu pertanyaan. Murid siapa kau? Islam atau bukan? Gitu. Harus yakin. Pamarsa abah itu adalah pintu menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ketemu beliau tidak akan bisa usul ila Allah. Tidak usul. Tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Dan ini hanya bisa diraih, hanya bisa didapatkan dari Syekh Mursyid. Maka Syekh Mursyid itu adalah pintu menuju jawab penyium. Ilustrasinya seperti itu. Kalau saya tanya nih ibu-ibu bapak, pernahkah kita menemukan bangunan tanpa pintu? Jangan jawab. Sebab kita baca dalam pikirannya, semua menjawab tidak akan ada namanya bangunan, tidak ada pintu. Pasti di mana-mana juga bangunan ada pintu. Mau itu milik pribadi bangunan ataupun milik umum, rumah pribadi, masjid, musola atau gedung-gedung yang lainnya pasti memiliki pintu. Kita masuk ke rumah melalui pintu. Apakah pintu kita bawa ke dalam rumah? Jawab. Tidak. Masuk kamar mandi, apakah pintu kita bawa ke kamar mandi? Bawa ya? Masuk. Bawa ya, Bu. Kalau mikir juga. Kalau mau beli gitu udah ngomong. Ini ada lagi gitu. Ini yang pasti gambaran betul. Kita masuk ke dalam rumah, pintu rumah tidak akan dibawa ke dalam. Masuk ke kamar mandi pun pintu kamar mandi tidak akan dibawa ke dalam kamar mandi. Benar betul? Benar tidak? Jawaban betul kan tuh? Kira jauh. Ya. Ini ilustrasi bagaimana kita berrobitoh kepada manusia. Robitoh itu perantara antara kita dengan Allah. Dikir amaliyah nomor 17. Tanpa robitoh dikirmu amaliyahmu tidak sampai kepada Allah. Maka dari itu sebelum dikir robitoh kamu mengerti apa? Abah
bimbing saya untuk sampai kepada Allah, agar kalbu saya tidak henti-hentinya ingat selalu kepada Allah. Ketika murid tanpa berorito melakukan zikir, kemana itu zikir? Siapa yang memakan banyak dari di antara kita ketika kita zikir gentayangan kolbu? Kenapa? Tidak pernah menghadirkan diri kepada kita. Ibarat tangga, ya, ibarat tangga. Tangga itu alat perantara antara kita dari bawah sampai ke atas. Yang menghantarkan kita itu tangga. Tangga tidak pernah pergi kemana-mana, tetap tangga di situ. Tapi orangnya sudah naik ke melalui anak murid-murid di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, silsilah ke-38, para sahabat tetap di sana. Tidak akan pernah pindah. Tetapi kita kalau kita berwitoh, naiklah seorang murid sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam istilah tasawuf, dalam istilah thariqah ada istilah rabithah, irtibatul qalbi ma'allah, irtibatul qalbi ma'a syekh, mengaitkan hati kita kepada syekh. Ya, banyak dengan cara mengamalkan, dengan cara mengingat, dengan cara lain sebagainya. Ya, itu rabithah. Makanya amaliyah apapun yang kita amalkan, baik zikir, khotamah dan lain sebagainya, hadirkan beliau. Bapak bimbing saya. Beliau dengar pasti. Ini saya ceritakan. Dulu saya kesenggol. Ya, kepengen ilmu lebih. Yang kedua, saya kepengen ngomong kepada para sahabat. Di tahun 2004 itu rumahnya lempar sama masyarakat, dibina dan sebagainya. Ya, tolong. Yang ketiga, tidak boleh pakai speaker ketika zikir. Berangkat dari rumah saya ke sahabat, sampai ke sana tidak banyak bicara. Dulu masih waktu lagi dengan sahabat. Belum masuk. Baru mau hangat nanya ke dia, aduh nih Pak, budak Amun juga bisa. Begitu kan? Ini malah 50 gram. Budak Amun juga bisa. Lalu kita butuh daripada Allah, zikir saja sudah, bersihkan kolbu. Ketika ilmu yang kita dengar akan masuk ke kolbu, bersarang di kolbu. Ketika itu akan sampai kepada orang bermanfaat bagi kita. Yang kedua, pertanyaan saya, dihina, diledek, zikir waktu mengembangkan agama, malu bisa kabur kayak, ya kabur sebenarnya. Mengembangkan zikir, tapi mulai seperti ini, banyak ejekan lain sebagainya. Kata apa? Bagaimana? Jangankan kepada kita, kepada Nabi ada orang banyak yang nggak suka. Jangankan kepada Nabi, kepada Allah saja orang banyak tidak percaya. Pertanyaan yang ketiga, belum keluar di mulut, ya masih di dalam hati. Tuh, kata pengal sahabat, kalau zikir dilarang keras-keras pakai speaker, no, di tengah jalan, kenal pot motor nggak boleh ada suara. Kalau kenal pot motor itu nggak keluar suara, baru zikir nggak usah pakai suara. Seperti itu. Itu belum kita ngomong, apa sudah menjawab. Maka dari itu, siapapun murid kita yang sudah mendapatkan zikir, ketika manggil para sahabat, ketika minta bantuan kepada para sahabat, pasti dengar. So, makanya para sahabat duduk saja 15 menit dengan para sahabat sama dengan belajar 15 tahun. Duduk bentar, dengerin. Banyak ilmu-ilmu yang tersebut.
belajar untuk bisa Ramadan itu perlu puluhan tahun. Dengan bertolak duduk cuma 15 menit sama dengan belajar di pesantren puluhan tahun. Enggak di pesantren di Ramadan apa? Tak pernah. Tahu? Apa itu tangga menuju Allah? Ya, sebagaimana Ka'bah, orang sholat tanpa menghadap Ka'bah, maka sholatnya tidak sah secara syariat. Ucapannya disebut rukun qauli, pekerjaannya disebut rukun fi'li, rukuk sujud di sejadah, duduk di sejadah, apalagi dan lain sebagainya. Nah itu rukun-rukun syariat. Itu semua adalah perantara menuju tidak akan sah, tidak sah sholatnya kalau diam wajah tidak ada rukun qauli atau tidak ada rukun fi'linya. Ya, sah jelas. Yang terakhir, yang menyambungkan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun qauliyah, rukun hati yang disebut ihsan. Tidak akan bisa sampai sholat kita kepada Allah ilahiyah sampai kepada Allah sholat kita kalau tanpa adanya hati ingat kepada. Maka kata Rasulullah, fungsi talqin yang ketiga wa isolim adrodil ilahiyah. Siapa yang menyampaikan ilahiyah syahadu kalimatun thayyib wa amalu sholih yarfa'u. Maka dari itu ketika sholat mulutnya mengucapkan rukun kalimat-kalimat dalam sholat, gerakannya disesuaikan dengan fi'il dan sebagainya, hatinya terbang menuju, maka tidak akan bisa sampai kepada Allah. Tidak akan bisa usul ibadah kita kepada Allah tanpa ketemu Syekh Mursyid. Karena yang bisa memasukkan ini hanyalah Syekh Mursyid. Maka dari itu betul apa yang dikatakan tadi, bahwa pengersa apa itu adalah pintu menuju hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lebih. Man dzakara inda wudu tahara jasadu kullu. Sahajal ma'anu berzikir kepada barang siapa orang yang berwudu lalu hatinya ingat kepada Allah, tahara jasadu kullu, lebih ibadah, bersih seluruh anggota tubuh. Falam yadhkur ismallah lam yadhkur minhu. Barang siapa orang yang berwudu hatinya tidak ingat kepada Allah, lam yadhkur minhu, tidak bersih wudunya. Ila ma asobal ma'i, kecuali air yang jatuh kepada anggota tubuh itu, baru yang bersih itu adalah dan kalau di pipi, kumur-kumur, jigong yang jatuh. Apalagi ketika nyuci hidung, apa namanya, kuping atau ingus dan keluar, dosa mah tidak jatuh. Kenapa? Ini. Maka dari itu ibu-ibu, tadi Habib tidur jam 3 sudah di sini. Jam 3 ya? Jam 3 sudah di sini. Saya merasakan seluruh ikhwan thariqah, ibu-ibu terutama, tidak sedikit laki-laki ketika berwudu berubah hatinya kepada. Benar tidak? Benar tidak, Bu? Berwudu TNI nak kemana-mana bukan ingat kepada. Makanya tuh saya tuh udah berangkat ke sono, ke sembarangan berangkat, saya akan pantau di sana. Bagaimana bimbingan selanjutnya? Iwan-iwan ahli, iwan-iwan thariqah di angka itu ketika sholat asar, sholat maghribnya hatinya ketika berwudu lupa. Wudu saja lupa, apalagi
Makanya kata pengasaran, kalau orang di dalam sholatnya apa, di luar sholatnya lupa, apalagi di dalam sholat. Ketika wudunya lupa, sudah pasti sholatnya banyak. Hamburan, lain menilai, merasakan. Nah kita sudah belajar ruh jismani, ruh sulqon, dan ruh. Mana ruh jismani? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis. Apa mulai? Ruh jismani kita dengan la ilaha illallah. Kembali kepada mana ruh rohani? Allah, 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 Allah. Mana ruh sultani? Allah, Allah, Allah. Itu merasakan getaran kolbu kita, getaran jantung kita sedang meningkat. Ketika cek di mana merasakan denyut jantung kita, jangankan kita, ibu-ibu yang sudah nenek-nenek, yang muda saja yang dulu lupa. Ketika lupa, alam yazkur ismallah, lam yazkur mintu, nggak bersih bulunya pun. Maka nanti latihan ketika berwudu, kolbunya ingat kepada Allah. Lepas, sekalipun ini nggak bisa teh Ustaz, Bismillah sama semula. Yang penting kolbunya terbangkan menuju Allah. Bukan tidak boleh belajar rukun-rukun atau sampai doa ada wudu, Ustaz. Tetapi kalau sudah nenek-nenek seperti ini, aki-aki seperti ini, belajar sudah beberapa kali nggak kenal, sudah kolbu dah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya dulu. Kolbu itu terbangkan menuju. Makanya ini untuk orang bodoh, untuk pintar sama. Islam itu satu di dunia. Islam itu satu di dunia. Yang nomor satu batu ini. Orang Indonesia ketika sholat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan. Apa yang namanya? Dalam pikiran kita. Kebanyakan itu adalah niat saya sholat fardu isya 4 menghadap fardu karena Allah. Bagaimana orang Arab? Usolli fardhu isya'i. Bagaimana artinya? Usul ini. Bagaimana orang Inggris? Inggris usul apa? So, usul ini. Apakah orang Inggris harus menerjemahkan juga? Bagaimana orang Belanda? Siapa? Kepala 17 bahasa deh. Bisa. Aku rugi orang Indonesia. Di Arab tidak menerjemahkan, kok kita harus menerjemahkan. Mana kesatuan Islam? Katanya Islam satu. Lah kalau Arab tidak menerjemahkan, apa kita harus menerjemahkan? Kan gitu kan? Satu, ketika sholat itu takin nanti, niat nanti, qasdu kan? Itu sudah pasti. Ketika menghadap Allah, menghadap kiblat sudah pasti dan kita tadi. Gitu ya? Tinggal kau Allahu Akbar teng. Makanya kalau lain sholat, kalau sholat kecil itu, hanya Allah sholat berdiri panteng. Pindahkan Ka'bah ke depan. Pindahkan Ka'bah di Mekah ke depan kita. Kalau tidak dipindahkan desak sholat. Karena itulah wasilah. Ya, nanti jeruk lagi. Nanti jeruk. Memang harus begitu. Dulu saya diajarin ngaji mah jangan dalam-dalam. Kalau ngaji terlalu dalam kayak cebok. Apa cebok? Kata cebok. Kalau kita terus ke dalam, korek-korek, yang ada polusi. Apa itu? Kotoran lagi. Dulu zaman bodoh. Sekarang nggak pengen dalam karena
Lalu ketemu lagi. Pengen balik lagi si perempuan sama laki itu. Nanya. Waduh, kata saya, kalau sudah dicerai 3 kali, harus nikah dulu sama orang lain. Itu kan? Nah, ini dibawa masuk. Roh Islam dan ulama. Mama tidak setia. Ya. Yang saya tahu itu. Maka kita sarankan begitu. Tapi kalau kita punya emosi, yuk coba datang ke masalah. Datang ke masalah. Apa? Ini namanya ini isinya ini. Sudah 3 kali cerai, Pak. Pengen balikan nikah. Katanya Pak harus Islam dulu. Iblis. Mau gimana nikah beneran? Nikah sah. Nanti yang ada lo kawin dulu istri gua, tapi lo aja jaga apa aja. Yang boleh beli aja. Apakah itu iblis? Aku tolak umarok dan kata tolak ini lokal. Nikah. Itu kan bisa. Karena yang berlaku di kita itu setelah dalam 3 itu harus keserah. Tapi kata pengasahabat nikah. Bagi kita yang keluaran pondok pesantren 7 keliling dilaksanakan, takut dengan masyarakat tidak dilaksanakan, gimana muslim? Akhirnya yakin dengan muslim nikah ditinggal seperti tidak ada apa-apa. Bukan ajaran baru, ajaran dari dulu. Cuma kita belum tahu. Yang kita tahu kan dalam Al-Quran itu adalah bagi saya hanya Syekh Muslim. Maka kita harus yakin tidak. Kalau tidak yakin, bikin pertanyaan seperti itu. Siapa kau? Murid siapa kau? Mau ikut siapa kau? Islam atau bukan? Setelah saya harus sampai al-murid indal muslim. Al-main murid di hadapan muslim seperti main. Mau diapain juga terserah apa. Iya. Terserah apa. Murid tauge enggak apa-apa. Main teman. Mau diberdirikan enggak? Silakan. Enak enggak enak, tenang. Rugi enggak rugi, mau makan. Muslim. Harus sampai ke situ. Jangan tanggung-tanggung. Berguru ke sana. Karena beliau bertanggung jawab dengan kita. Tidak akan ada satupun muridku yang masuk neraka, dan aku tidak akan masuk ke surga lebih dulu kecuali muridku sudah menuju surga. Enak tidak? Muridku yang salah, aku yang benar. Muridku terbuka, orang aku yang menutupi. Enak kan? Makanya tadi saya mau gambar. Yang enak itu jadi murid. Yang enak itu jadi ikhwan. Ngapain mikir-mikir jadi muslim? Murid saja sudah cukup. Apa masalah enaknya? Kata pengasahabat, cukup abah yang capek. Cukup abah yang capek. Sekarang cuma di Cimanggis kata pengersa Araus. Kenapa dulu di zaman sebut abang sepuh masih sempat main bola? Karena murid kan begini semua. Salah satunya adalah Abdul Syekh pengersa Abah Anom. Di zaman Abah Anom dari tahun 93 sampai 2011 sampai kembali kepada Allah. Tidak makan, tidak tidur, tidak minum, tidak apa ngeluh. Dari 93 sampai 2011. Suruh yang kuat nggak makan. Yang kuat nggak minum. Sakit enaknya. Kok kenapa abang begini terus? Karena muridnya salah satunya itu si geblok si tolol sampah. Ya, belajar tolol kamu masih banyak persian. Nih, gua lagi nih. Makanya kan jangan sama aku. Ih, dia supaya benar hidupmu.
Doanya cuma ke sini. Di zaman bangsa Araus, kalau kita memandang bagaimana walaupun seperti itu terjaga, tidak pernah tidur, bangsa bergaul dengan manusia. Saya apa itu? Adakan kita yang pernah tidur. Kalau kita tidur, abang tidur kiamat bumi. Kenapa muridnya banyak borong masalahnya? Ya, tuh bentar-bentar molor. Dengar molor. Kamu yang pusat panik. Setelah mau kasih bel atau diakar pasti kan ya. Begitu. Nggak pernah tidur. Abang pulang dari siang berbunyi sampai ke rumah anak istrinya mau persiapan kamar, istirahat di kamar. Ibu sebelum pindah ke kamar gituin apa? Menolak? Tidak. Walaupun abang nggak pernah tidur, ngikutin, menghargai anaknya yang sudah persiapan. Ketika langsung bangun lagi. Kalau kita mah pulang jalan-jalan, duit banyak, gitu kan? Lelah, disiapin tempat itu seperti itu. Mau ngehek, mau apa? Apa tidak pernah itu ngedoain kita, maka dari itu